Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kampus STIE PGRI Dewantara Jombang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dwi Ermayanti SENM. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Hai, di sini saya sebagai ketua dengan nama Eva Nurana, NIM 2162019, dan anggota saya dengan nama Yogi Novi Lutfiana, NIM 2162137, dan juga Amelia Dwi Suryani, NIM 2162146. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pusat laba dan investasi. Pusat laba atau profit center adalah suatu pusat tanggung jawab yang diukur dalam ruang lingkup laba atau selisih antara pendapatan dan biaya dalam kinerja finansial. Pertimbangan umum. Kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba, putusan manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan penjualan. Keputusan semacam ini disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan expense atau revenue trade-off. Untuk dapat mendelegasikan keputusan trade-off semacam ini dengan aman ke tingkat manajer yang lebih rendah, ada dua kondisi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Manfaat pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusannya. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Kemudian, kesulitan dengan pusat laba. 1. Pengembalian keputusan yang didesentralisasi akan memaksa manajer puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh 2 atau lebih unit bisnis. Yang ketiga, unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Yang keempat, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen pegawai dan pembukuan yang dibutuhkan dan mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas pengembangan produk, proses biaya, dan pemasaran. Batasan atau wewenang unit bisnis. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Lebih jauh lagi, jika semua wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada CEO didelegasikan ke manajer unit bisnis, maka berarti bahwa manajemen senior melepaskan tanggung jawabnya sendiri. Akibatnya, struktur unit bisnis mencerminkan trade-off antara otonomi unit bisnis dan batasan perusahaan. Pusat laba lainnya. Selain unit-unit bisnis, contoh pusat laba lainnya yaitu yang pertama, unit-unit fungsional meliputi 1. Pemasaran. Kegiatan pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Kedua, manufaktur untuk mengukur aktivitas organisasi manufaktur secara keseluruhan adalah dengan menjadikannya pusat laba dan memberikan nilai berdasarkan harga jual produk dikurangi dengan estimasi biaya pemasaran. 3. Unit pendukung dan pelayanan. Unit-unit yang dapat menjadi pusat laba diantaranya unit pemeliharaan teknologi, informasi, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung sejenis. Kedua, organisasi lainnya, misalnya toko-toko dalam rantai retail, restoran-restoran pada rantai makanan cepat saji, dan hotel-hotel pada rantai hotel merupakan pusat-pusat laba. Mengukur profitabilitas. Dalam mengukur profitabilitas terdapat 2 jenis pengukuran yang biasa digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Pertama, pengukuran kinerja manajemen.
Pengukuran ini memiliki fokus pada hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk perencanaan atau planning, koordinasi dan pengendalian atau controlling kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Kedua, ukuran kinerja ekonomis. Pengukuran ini memiliki fokus pada kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Jenis ukuran kinerja. Pertama, margin kontribusi, yaitu alasan utama margin kontribusi digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap atau fixed expense berada di luar kendali manajer tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Kedua, laba langsung. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh maupun dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut. 3. Laba yang dapat dikendalikan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu, oleh manajer unit bisnis, misalnya layanan teknologi. Keempat, laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. 5. Laba bersih. Pada pengukuran laba bersih, perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih atau net income, yaitu jumlah laba bersih setelah pajak. Pusat investasi. Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban berdasarkan tingkat laba yang dihasilkan dikaitkan dengan besarnya investasi yang ditanamkan. Penilaian pusat investasi sama dengan penilaian pusat laba, namun perbedaannya adalah ditambah dengan analisis terhadap penempatan investasi dan hasil yang dicapai. Penilaian prestasi pusat investasi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode berikut. Yang pertama, return on investment atau ROI. Kedua, laba residu atau economic value added atau EVA. Tingkat pengembalian investasi atau return on investment. Tingkat pengembalian reinvestasi return on investment adalah salah satu dari rasio kemampuan yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang diinvestasikan dalam aktiva yang digunakan dalam operasional perusahaan untuk menghasilkan laba. Sehingga rasio tingkat pengembalian investasi adalah total laba bersih per total investasi. Keunggulan pendekatan ROI. 1. Mudah menghitungnya, karena angka diambil dari laporan laba rugi dan laporan neraca. 2. Mudah dipahami. Semakin besar angka ROI, semakin baik kinerja unit bisnis atau divisi. 3. Mendorong manajer untuk memfokuskan pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi. Keterbatasan pendekatan ROI. Pertama, ada beberapa cara menghitung tingkat pengembalian investasi atau return on investment, sehingga sulit untuk menentukan angka ROI yang akan digunakan sebagai standar untuk mengukur kinerja perusahaan. Selanjutnya, ROI tidak menghitung laba menurut nilai waktu dari uang, sehingga hal ini menyebabkan keputusan yang diambil kurang tepat. Lalu, manajer atau controller pusat investasi cenderung untuk menolak investasi yang dapat menurunkan angka ROI pusat pertanggungjawabannya pada jangka pendek. Terakhir, manajer pusat investasi hanya berfokus pada laba dan ROI jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Economic Value Added atau EVA adalah jumlah uang, bukan rasio. EVA dapat diperoleh dari selisih laba bersih operasional dengan beban modal, sehingga rumus EVA adalah sebagai berikut. EVA sama dengan laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak dikurangi beban modal. EVA sama dengan laba bersih operasional dikurangi beban modal. Jika mencari beban modal atau capital charge dengan rumus biaya modal atau cost of capital kali modal yang digunakan atau capital employed. Keunggulan EVA. EVA mudah dihitung dan mudah dipahami. Yang kedua, EVA menggambarkan arus kas perusahaan yang sebenarnya. Ketiga, EVA mengurangi terjadinya kesalahan dalam pengambilan kesimpulan atas kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Keempat, EVA membantu para penyandang dana untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal. Keterbatasan dari EVA. Metode EVA sulit untuk menghitung biaya modal, membutuhkan sumber daya waktu dan tenaga yang besar untuk mendasarkan perhitungan biaya modal, dan jika terjadi kesalahan perhitungan biaya modal, akan mengurangi manfaat EVA. Kedua, perhitungan EVA memerlukan estimasi atas biaya modal, dan estimasi ini sulit dilakukan untuk perusahaan yang belum go public. Ketiga, EVA sulit diterapkan pada perusahaan yang beroperasi pada negara yang kondisi perekonomian tidak stabil dengan tingkat suku bunga yang berfluktuasi.
Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.